Sayyid Abul A'la Al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India, dan merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Keturunannya terhubung dengan seorang tokoh sufi terkenal, yaitu Khwaja Qutbuddin Maududi Chisti. Ayahnya, Sayyid Ahmad Hasan, sangat mempengaruhi pendidikan dan sikap hidupnya, berharap Maududi menjadi seorang maulawi dan pemikir Islam. Maududi juga dikenal sebagai penulis produktif di bidang politik, sosial, ekonomi, dan agama, termasuk buku tentang perbandingan antara Islam, sosialisme, dan kapitalisme. Beliau meninggal pada tanggal 22 September 1979 di Buffalo, New York, dan dimakamkan di Lahore, Pakistan. Al-Maududi berpendapat bahwa Islam memiliki sistem ekonomi, tetapi tidak menetapkan rincian yang tetap. Sebaliknya, Islam memberikan prinsip dasar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, Yusuf Qaradawi menambahkan bahwa ada aturan dalam Islam yang bersifat global dan rinci, di mana hal-hal yang berubah mengikuti waktu dan tempat, sementara prinsip-prinsip dasar tetap tidak berubah. Dengan demikian, Islam menetapkan fondasi untuk masalah ekonomi dan politik yang relevan dengan konteks sosial. Secara singkatnya, menurut Al-Maududi ini, Islam mempunyai prinsip ekonomi yang fleksibel, enggak kaku, dan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus juga Islam menyediakan prinsip dasar yang tetap relevan, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan waktu dan tempat. Al-Maududi juga percaya bahwa Islam punya dasar yang kuat dalam menghadapi masalah ekonomi dan politik sesuai konteks sosial yang ada. Prinsip-prinsip dasar, kepemilikan pribadi dan batasannya. Islam mengizinkan kita untuk punya properti dan harta benda pribadi, tapi ada batasannya. Artinya, kita boleh menikmati hasil usaha sendiri, tapi nggak boleh menimbun kekayaan sambil mengabaikan orang lain yang membutuhkan. Hak sosial. Selain soal kepemilikan, Islam juga mengutamakan keadilan sosial. Semua orang berhak mendapatkan kebutuhan dasar mereka, dan yang lebih mampu dianjurkan untuk membantu yang kurang beruntung, yang kurang mampu. Zakat dan baitul mal untuk jaminan sosial. Sistem keuangan Islam punya mekanisme kayak zakat dan baitul mal untuk membantu kaum miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hukum waris. Ada aturan jelas dalam Islam tentang pembagian harta warisan. Tujuannya biar harta nggak menumpuk di satu tangan saja dan tetap merata di masyarakat. Peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Kerjasama antara tenaga kerja, modal, dan manajemen harus seimbang. Tenaga kerja dihormati, modal digunakan secara bijak, dan pengelolaan harus adil serta efektif. Ekonomi bebas riba. Islam melarang riba atau bunga yang berlebihan, supaya nggak ada ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Semua bisnis atau pinjaman harus adil buat semua pihak. Hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Dalam Islam, ekonomi nggak bisa dipisahin dari hukum dan politik. Semua aturan juga harus terintegrasi supaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bentuk riba menurut Abul A'la Al-Maududi. Pertama, menjual dengan tempo yang mengharuskan penambahan jika terlambat bayar. Yang kedua, memberikan hutang dengan syarat tertentu untuk penyelesaian. Yang ketiga, jual beli yang mencantumkan tambahan sebagai ganti rugi waktu. Kemudian, tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Yang pertama, ada keselarasan dalam perkembangan moral dan materi. Perkembangan moral sangat penting dalam Islam. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menunjukkan kebaikan melalui etika seperti kedermawanan dan ketakwaan, bukan hanya melalui hukum. Kebebasan individu. Tujuan utama Islam adalah melindungi kebebasan individu, membatasi hanya pada aspek yang diperlukan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Setiap individu bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi, sehingga Islam menetapkan peraturan ekonomi yang memberikan kebebasan maksimal sambil mencegah tirani. Kemudian, kerjasama, keserasian, dan penegakan keadilan. Islam menekankan solidaritas dan persaudaraan, menolak pembagian masyarakat ke dalam kelas sosial yang tidak adil. Ia berupaya menghilangkan kasta-kasta yang diciptakan oleh sistem yang jahat dan mengakui perbedaan kemampuan secara alami tanpa menciptakan kelas yang terpisah. Kemudian teori bunga menurut Abul A'la Al-Maududi. Yang pertama, sisi negatif bunga. Al-Maududi mengkritik ketidakjelasan tujuan bunga.
dengan banyak pendapat yang belum mencapai kesepakatan tentang kegunaannya. Kemudian, teori resiko piutang. Kreditur menganggap risiko, tapi bunga tetap tidak adil karena debitur bisa mengalami kerugian. Pemberi pinjaman tidak seharusnya menerima bunga jika peminjam tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian, teori keuntungan dari meminjam. Peminjam berisiko kehilangan modal tanpa keuntungan. Kreditur tidak berhak atas pembagian keuntungan jika peminjam tidak berhasil, sehingga tidak adil mengenakan bunga. Dan kemudian, kejahatan ekonomi. Suku bunga tinggi mengurangi taraf hidup dan efisiensi kerja, menghambat investasi jangka panjang dan mengancam stabilitas ekonomi. Yang kelima, kejahatan moral spiritual. Bunga menciptakan kecintaan terhadap uang dan keserakahan, menyebabkan dampak negatif pada psikologi individu dan perilaku sosial. Yang keenam, teori present value mengemukakan bahwa ketidakpastian keuntungan masa depan membuat keuntungan saat ini lebih berharga karena keinginan dapat berubah seiring waktu. Dan yang terakhir, teori produktivitas modal. Produktivitas modal dianggap sebagai dasar untuk imbalan bunga, tetapi keberhasilan produksi bergantung pada banyak faktor dan tidak selalu menjamin keuntungan. Kemudian perbedaan antara jual beli dengan riba. Abul A'la al-Maududi adalah pemikir utama dalam ekonomi Islam yang menekankan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Dalam karya-karyanya, ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, serta menolak riba sebagai praktik merugikan. Maududi mengkritik sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme yang dianggapnya menimbulkan ketimpangan dan berargumen bahwa ekonomi Islam seharusnya menciptakan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi secara produktif. Konsep-konsep Maududi telah menjadi landasan bagi perkembangan pemikiran ekonomi syariah modern, dan ia percaya bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan meskipun metode dapat berubah. Pemikirannya terus mempengaruhi gerakan ekonomi Islam di berbagai negara hingga saat ini. Biografi Baqir al-Sadr. Muhammad Baqir al-Sadr lahir di Kadimiyeh pada 1 Maret 1935 dari keluarga terkemuka dalam akademi Syiah. Ia menempuh pendidikan di Hauzas Irak, menjadi mujtahid mutlak dan marja pada usia 20 tahun. Sadr dikenal melalui karyanya Iqtisaduna yang mengkritik kolonialisme dan mendukung kemerdekaan intelektual. Ia menjadi tokoh penting dalam pemikiran sosial, ekonomi, dan hukum Islam, meskipun mengalami penganiayaan oleh rezim Ba'ath Irak yang berujung pada eksekusinya pada 8 April 1980. Pemikiran ekonomi Islam Baqir al-Sadr. Dalam bukunya Iqtisaduna menolak anggapan bahwa masalah ekonomi berasal dari kelangkaan sumber daya dan menekankan ketidakadilan distribusi pendapatan sebagai isu utama. Pemikiran ekonomi Islam Baqir al-Sadr. Baqir al-Sadr dalam bukunya Iqtisaduna menolak anggapan bahwa masalah ekonomi berasal dari kelangkaan sumber daya dan menekankan ketidakadilan distribusi pendapatan sebagai isu utama. Ilmu ekonomi harus dipelajari dari dua aspek normatif dan aspek positif. Aspek positif mencakup teori konsumsi dan permintaan yang berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh ideologi. Misalnya hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara harga barang dan jumlah barang yang diminta, yang berlaku di semua konteks ekonomi. Sementara itu, dari aspek normatif, pemikiran manusia bervariasi berdasarkan ideologi dan kebiasaan. Kesimpulan, pemikiran ekonomi Islam oleh Abul A'la al-Maududi dan Baqir al-Sadr menekankan keadilan sosial, kepemilikan yang bertanggung jawab, dan peran negara dalam perekonomian. Al-Maududi berfokus pada integrasi ideologi Islam dalam kebijakan ekonomi, sedangkan Baqir al-Sadr menggunakan pendekatan filosofis yang relevan dengan konteks modern. Keduanya sepakat bahwa prinsip syariah harus menjadi dasar pengelolaan ekonomi, menekankan keadilan dan moralitas, serta pentingnya negara dalam mengatur ekonomi untuk mencegah eksploitasi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.